sebentar hilang. Oh, hilang itu. Nah, em, thumma yakhirru mukabbiran sajidan. Nah, dari sini. Diulangi lagi. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, wassalatu rasulillah. Kalau mu'alif summa yahiru mukabbaro sajidan ala sab'ati a'do'a rijlaihi summa rukbataihi summa yadaihi summa yabhatihi ma'anfihi walau ma'aha ili laisa min a'doi sujudihi wa yujafi adu adaihi an janbaihi wa batnahu wa batna wa batnahu an fahida Wakhidai. fahidan fahidaihi wa yuparahu rukbataihi wa yakul subhana rubbaya Rabbi yal'an. subhana rubbiyal a'la summa yarfa'u ra'sahu mukabbara Kabbiran. wajah summa yarfa'u ra'sahu mukabbara Ini kalau wajajlisu harokatnya di bawah tasydid berarti dia kasrah. Mukabbiran. mukabbir. Baik. Summa yarfa'u ra'sahu mukabbira wajalisu muftarisan yusrahu nasiban yumnahu wa yaqulu rabbi firli wajasjudu saniyatan kal kalu Kal'u. kalula Kal'ula. Nah, summa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك وتقبله منا يا رب العالمين. Masih dalam pembahasan Kitabus Salah, bab Sifatis Salah, dan kali ini kita mulai masuk kepada tata caranya sujud, ya. Tata caranya sujud. Ya, jadi tadi setelah i'tidal, ya, dari ruku' di pertemuan yang lalu dan mengatakan Rabbana walakil hamd, kemudian atau orang yang sholat tadi ya turun untuk sujud, untuk sujud, ya. Dan sujudnya itu di atas 4 anggota tubuh. Sorry, di atas 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Kedua kakinya, kemudian kedua lututnya, kedua tangannya, itu kan dua, 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 6 ya. Kemudian apa namanya, dahinya beserta dengan hidung. Ya, dahi dan hidung satu, ya. Jadi totalnya 7. Mana yang turun duluan? Ya. Yang turun dulu pasti kaki, ya. Nggak mungkin kepala dulu. Kaki sudah di atas bumi, ya. Kaki dulu, kemudian lututnya, ya, kedua lututnya, kemudian kedua tangannya, dan kedua apa namanya, dahi dan hidungnya. Ada khilaf di dalam hal ini, tapi itu mudah, ya. Insya Allah hal di sini tidak terlalu berat. Dan kalau misalkan ada kebutuhan, ya, sudah kabirus sin atau sedang sakit, bisa, ya, boleh naruh dulu tangan baru lututnya, ya, supaya mudah sujudnya. Nah, walau ma'ahail. Wah, di sini walaupun, ya, di atas dahinya,
Ya, dahinya itu nempel dengan sebuah pembatas. Jadi bukan langsung dengan ke atas bumi. Ya, yang penting hailnya itu tidak termasuk dari anggota sujud tadi. Ya. Hmm. Jadi kalau lagi sujud, ya, wah ini panas sekali tanahnya. Zaman dulu apalagi ya, sebelum ada karpet dan lain sebagainya. Boleh ditaruh selembar kain, ya. Boleh ditaruh semacam pembatas ya antara dahi dan bumi, ya tidak ada masalah. Nah, dan disebutkan dari hadisnya Anas ibn Malik, dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan Tirmidzi, eh, di mana disebutkan para sahabat kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadha'u ahaduna taraf ats-thawb min shiddatil har fi makan sujud. Kami dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah satu dari kami menyimpan atau menaruh ujung ya dari pakaian di tempat sujud karena saking saking panasnya. Nah, jadi tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau yang jadi pembatas adalah anggota dari sujud. Misalkan tangan, ya naruh dahinya di atas tangan. Nah, ini tidak boleh. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. Ya, jadi agak dikembangkan ya badannya ketika sujud, ya, diangkat, tidak menempel, perutnya tidak ditempel di atas paha, ya, semuanya supaya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua anggota tubuhnya itu aktif ya dan digunakan untuk bersujud. Nah, kemudian ya kecuali kalau memang tempatnya sempit. Nah, kalau tempatnya agak sempit, sujudnya agak apa namanya terbatas ya, jadi tidak bisa selebar kita biasa kalau sholat sendiri. Nah, ini boleh, boleh saja agak dirapatkan sujudnya sehingga tidak mengganggu orang ya yang di samping. Ya. Juga kalau misalkan sujudnya lama, ya sholatul lail, ya sholatul kusuf, agak apa namanya, agak lama sujudnya, boleh saja, ya. Boleh saja ketika ketika sulit. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sendiri dalam sebuah asar, ista'inu birrukab. Ya, kalau memang ketika ada masyaqqah, apa namanya, ada masyaqqah kesulitan, nggak apa-apa. Ya, ista'inu birrukab. Nah, kemudian wa yaqul subhana rabbiyal a'la. Apa bacaannya sujud? Bacaannya Subhanallah. sujud adalah subhana rabbiyal a'la. Dan ini wajib di antara wajibnya salat ya. Dan kalau ada yang baca yang lain subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, ya, dan belum mengatakan subhana rabbiyal a'la, ya maka kalau cuma subhanallah saja kurang. Karena Hmm. sebagaimana di ayatnya surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ij'aluha fi sujudikum. Ij'aluha fi sujudikum. Ya, maka tasbihnya ruku' dan sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la merupakan wajib dari wajibat as-salah. Nah, ثم يرفع رأسه مكبرا. تفضل يا شيخ. Perlu yang lainnya Ustaz nggak? Mau baca yang نعم. lainnya barangkali? أي واحد تفضل. Nggak ada. Biarin dulu atau sendiri. أنا baca nggak apa? Ya asal asal ada. Ya. Abu Ilham mau baca kayaknya. ولا يا يا شيخ. سيف. تفضل. بسم الله الرحمن جزاك الله الرحيم. خير أبو محي الدين. نعم. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصلي انتهوا. إن سهل إن سهل يصلي الثانية كذلك Nah, ما عادت. sampai di situ dulu. Barakallahu fiik.
Tadi di sini belum ya, thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran wa yajlisu muftarishan. Nah, apa? Nah, jadi setelah dari sujud tadi, ia jelisu yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Ya, kemudian setelah sujud angkat kepalanya sambil bertakbir, ya Allahu akbar. Wa yajlisu muftarishan, duduk secara iftirash. Tahu ya, duduk iftirash ya. Muftarishan yusrah muftarishan yusrahu nasiban yumna. Jadi kaki kirinya apa namanya ditidurkan gitu ya, diiftirashkan, diluruskan di atas bumi dan kaki yang kanannya ditegakkan. Ya, sebagaimana duduk iftirash. Nah, ini sulit ditafsirkan dengan kata-kata ya. Bagi yang belum tahu, iftirash lebih lengkapnya nanti hari Jumat insya Allah ketemu dan kita contohkan apa itu iftirash. Dan zikirnya, wa yaqulu, zikirnya duduk iftirash di antara dua sujud ini adalah Rabbighfirli. Minimalnya ya. Rabbigh Rabbighfirli. Dan ini wajib juga di antara wajib salat. Kalau misalkan dia baca Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni, ini juga warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dari hadis Ibn Abbas, riwayat Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Kemudian wa yasjudu tsaniyata kal ula. Kemudian sujud untuk sujud yang kedua sifatnya mirip seperti sujud yang pertama. Setelah sujud yang kedua, thumma yarfa'u mukabbiran. Kemudian dia angkat lagi kepalanya, bangkit untuk rakaat kedua sambil mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nahidan ala suduri qadamayhi mu'tamidan ala rukbatayhi in sahul. Ya. Jadi proses berdirinya itu ya, yang pertama yang paling dianjurkan itu langsung dengan kaki. Ya. Langsung dengan kaki, patokannya adalah lututnya yang membuat dia berdiri. Nah, ini kalau kalau bisa ya. Kalau butuh bantuan tangan silahkan ya. Tidak masalah juga. Boleh saja ketika berdiri dibantu juga dengan tangan. Jadi tangannya ditaruh di atas apa namanya bumi ya, minta tolong dari di atas tanah gitu diangkat. Tapi kalau mampu langsung saja ya, di atas lutut ya, ditaruhnya, kemudian dia berdiri. Dua-duanya boleh. Kemudian wa yusalli. Nah, fadhal Syekh. ما عدا تحريمة والاستفتاح والتعاود. Nah, wa yusalli tsaniyata kadzalik. Habis itu ntar salat rakaat kedua sama seperti sifat di rakaat yang pertama kecuali satu, apa itu? Tahrimah. Apa tahrimah? Tahrimah itu Ihram. takbiratul ihram. Rakaat kedua nggak ada takbiratul ihram. Ya, Iya. takbiratul ihram hanya untuk rakaat pertama. Wal istiftah juga hanya di rakaat pertama, doa istiftah. Subhanakallahumma bihamdik. Kemudian ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah itu juga apa namanya khusus ya, menurut madhab, menurut musannif di rakaat pertama. Kemudian juga terakhir tajdidun niyah. Ya. Jadi ketika rakaat kedua nggak perlu niat baru, tidak perlu niat baru, tinggal melanjutkan saja niat yang dia lakukan di rakaat pertama. Nah, jadi itu rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah, setelah rakaat kedua, setelah sujud rakaat kedua, nah, thumma yajlisu. ثم يجلس مفترسا ويده على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وينصرها Wa bin saraha. وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويسي ويسي ويسير بسبابتها في تشهده
ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات والطيبات. Mhm. السلام عليك أيها النبي ورحمة أيها أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه Bismillah an yamini. السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. Nah, wah itu sifat apa itu? صفة التشهد. Tasyahud, ahsant. Jadi tadi setelah melakukan rakaat pertama tadi kita jelaskan. Kemudian rakaat kedua juga sama seperti rakaat pertama kecuali takbiratul ihram, istiftah, ta'awudz dan niat baru nggak perlu. Habis itu dia melakukan rakaat kedua sampai sujud, ya. Setelah sujud rakaat kedua, ia jalisu muftarishan. Duduk lagi, duduk iftirash. افتراس. Jadi kaki kirinya yang dijadikan apa namanya? Alas, ya. Kemudian kaki kanannya yang ditegakkan. Wa yad'u yadayhi ya ala fakhidayhi. Ya, ditaruh tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian yaqbidu khinsara yadihi al-yumna wa binsaraha. Ya, di tangannya di eh, kelingkingnya dan jari manisnya, ya. Itu di 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 kepal, ya, di kepal. Kemudian eh, jempol bertemu dengan jari tengah, yuhalliq ibhama ma'al wusta. Jempol dan jari tengah dibuat lingkaran, dibuat lingkaran. Wa yushiru bisabbabatiha fi tasyahudihi. Ya, kemudian yang sababah sisanya jari telunjuk ini, ya, di diluruskan sebagaimana ketika ingin menunjuk. Ya, ini ketika tasyahud, ya. Wa yabsutul yusra. Adapun tangan kanannya ya biasa, ya, dibuka seperti biasa. Nah, dan seperti inilah eh, posisi tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikeluarkan dari Abu Dawud dan An-Nasa'i, di mana Abdullah bin Zubair mengatakan inna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yushiru bi isba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Nah, jadi memberikan isyarah saja. Nah, dan isyarah dengan sababah tadi, dengan telunjuk itu disebut-sebutkan sebagai isyarah kepada tauhid. Ya. Adapun yang tangan kirinya ya terbuka seperti biasa tanpa di kepala. Nah, kemudian itulah tasyahud awal, ya. Apa yang dibaca? At-tahiyatu lillah. Ya, seluruh apa namanya? Pujian keagungan, ya. Yang tadi kita baca dari ruku', ya, dari sujud itu kan berzikir-zikir, ya. Ya, itu semuanya milik siapa? Milik Allah. Wassalawat. Ya, dan seluruh salat fardu, salat nawafil, ya, semuanya milik Allah, untuk Allah. Semuanya kita lakukan untuk Allah dan tidak, ya, ada kesyirikan. Tidak bisa kita salat untuk Allah dan untuk selainnya. Nah, ya, sebagaimana di dalam ayat Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ini bacaan-bacaan tauhid. Ya, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbik. Ya, salatlah untuk Tuhanmu, maka seluruh salat itu untuk Allah. Mau salat fardu maupun salat nafilah.
Disebutkan juga ya, wakila maksudnya sholawat di situ seluruh ibadah. Ya, jadi seluruh ibadah itu untuk Allah. Jadi ini mengingatkan kita untuk tauhid dan mengingatkan kita untuk menghilangkan, menjauhi kesyirikan. Wat tayyibat. Ya, jadi seluruh akwal, ya, perkataan dan eh, perbuatan yang thayyib, ya, sebagaimana Allah Ta'ala sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Ya. Jadi Allah Jalla wa'ala, ya, akwalnya, af'alnya semuanya adalah tayyibat, dan seluruh tayyibat kembali kepada Allah. Ya. Dan assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, ini baru, ya, salat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan disebutkan assalam ini maksudnya salamah, disebutkan juga assalam ini sebagai ismullah, ya, di antara asmaul husna assalam, ya. Nah, ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaina, kemudian setelahnya salamnya untuk kita, ya. Setelah Nabi, ya, itu untuk kita dan ala ibadillahis salihin, ya, kepada hamba-hamba Allah yang saleh, ya, hamba-hamba yang saleh dari seluruhnya hamba Allah, dari malaikat, dari manusia, dari yang hidup dan mati, ya, dari orang yang salat dan salat bersamanya berjamaah, ya, dari seluruh, ya, atau untuk seluruh, ya, hamba-hamba saleh di bumi dan di langit, ya, karena seluruh orang mukmin itu adalah saudara. Nah, jadi enaknya orang soleh itu didoakan oleh seluruh manusia di setiap tahiyatu ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kemudian situ tasyahud, ya, bersaksi, ya, dan meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah, kita berikan ibadah kecuali Allah, dan sebagaimana juga bersaksi dan mengakui dan meyakini bahwa eh, benarnya risalah, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya, dan beliau tidak memiliki sesuatu pun dari rububiyah dan uluhiyah, seluruhnya, ya, hanya milik Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba, ya, di antara hamba-hamba Allah. Hadza tasyahudul awal. Inilah tasyahud awal. Seandainya sholatnya lebih dari 2 rakaat. Nah, kemudian kalau sholatnya 2 rakaat saja, berarti kan langsung tasyahud akhir, ya. Atau nanti ketika tasyahud akhir, ya, maka sama bacaannya, tinggal ditambahkan Allahumma salli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad, ya, kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan tadi, ya, kama sallaita ala ali Ibrahim itu isyarat, ya, sebagaimana firman Allah, salamun ala Ibrahim. Ya, jadi sudah terjadi bagi Nabi Ibrahim, dan dan kita meminta untuk atau diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebagaimana apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wabarik, dan tentu turunkanlah berkah, ya. Berkah itu pertumbuhan, ya, kemudian berkah itu istiqamah di atas kebaikan, ya. Dan kita juga meminta keberkahan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarganya juga, ya. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Karena ini juga sesuai dengan firman Allah di dalam surah Hud, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum
ahlal bait. Jadi itu sholawatnya. Sholawat Ibrahimiyah ya. Wa yasta'idzu min adzabi jahannam. Ya, kemudian minta perlindungan ya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kita tidak meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah min adzabi jahannam. Yang pertama dari azab jahannam. Ya, jahannam salah satu nama dari nama neraka. Ya, nama neraka ada jahannam, ada nar, ada saqar, ada hawiyah, ada jahim, ada sa'ir. Ya, kita minta perlindungan semuanya supaya terhindar dari azab neraka. Wa min adzabil qabr. Ya. Wah, ini diantara dalil juga ya, adanya azab kubur. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal itu dan ahlu sunnah wal jamaah berijma' ya bahwa azab kubur itu nyata. Ya, azab kubur itu nyata. Ya, dan dia diantara hal-hal gaib yang dikabarkan ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan yang mengingkari hal ini ya, dikhawatirkan ya termasuk dalam golongan yang mubtadi', karena ini diantara usul akidah ahlu sunnah wal jamaah ya, jadi kubur itu imma raudhah min riyadil jannah ya, kubur itu imma dia sebagai taman ya, di antara taman-taman surga, dan imma dia salah satu lubang ya, hufrah min hufarin nar, dan imma dia sebagai salah satu lubang dari lubang neraka ya. Dan kubur juga disebut barzakh ya, alam kubur itu disebut alam alam barzakh ya, karena dia sebagai pemisah di antara kehidupan di dunia dan akhirat, dan dia sebagai stasiun penunggu ya di antara dua dua dar ya, darud dunia dan dar al akhirah. Kemudian minta perlindungan juga dari fitnatil mahya wal mamat. Ya, mahya di sini maksudnya kehidupan dunia ya. Karena manusia itu selama dia hidup di dunia maka dia eh, akan terkena fitnah ya, akan bukan terkena langsung tapi akan besar kemungkinannya dia terkena fitnah selama dia hidup di dunia. Ya, fitnah ini ujian, cobaan ya. Bukan sekedar tuduhan ya, bukan fitnah dalam bahasa Indonesia ya. Nah, maka kita meminta kepada Allah supaya diberikan istiqamah, supaya kuat ya dalam menghadapi cobaan dan ujian, supaya ditunjukkan kebenaran. Ya, maka kita minta kepada Allah supaya diberikan thabat ya di atas kebenaran, ketetapan di atas kebenaran. Dan juga al-mamat. Wah, kita juga minta perlindungan dari min fitnatil mamat. Ya, dari fitnahnya, ujiannya, cobaannya kematian. Ya. Jadi maksudnya di sini ketika sakaratul maut, ya ketika saat-saat kematian itu datang. Oh, itu fitnah yang sangat besar. Ya. Supaya tidak di khitam, ya supaya tidak diakhiri kehidupan kita dengan khatimah yang sayyi'ah. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya. Ya, karena kita tidak tahu ya apa yang dipersiapkan oleh syaitan di akhir hayat nanti. Ya. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ay yahdurun. Ya. Nah, disebutkan juga ya. Maksudnya fitnatul maut yaitu setelah kematian. Jadi maksudnya ketika dikubur, ya, ketika diuji oleh dua malaikat mungkar dan nakir, ya. Dan bisa saja keduanya, ya. Al-Zahir bisa saja keduanya. Kita minta pertolongan nanti ketika di sakaratil maut, ya, akhir-akhir hayat kita, dan minta perbantuan juga, ya, perlindungan juga nanti ketika di alam kubur, diuji di alam kubur. Ya. Inna hadhil ummah yuftanuna fi kuburihim. Memang betul. Ya, umat ini akan diuji ya di kuburan-kuburan mereka.
ketika ditanya, didatangi di dalam kubur, ditanya oleh kedua malaikat, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuk. Ya, ketika mereka mengatakan Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naja wa aflah, selamat dan menang, dan kuburannya menjadi taman di antara taman-taman surga. Ya, tapi kalau apa namanya, talajlaj ya, atau tidak bisa menjawab atau kesulitan menjawab ya, atau mengatakan ha la adri, ha saya tidak tahu, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, saya cuma mendengar manusia pada ngomong begini maka saya ikuti. Wah, ini bahaya ya. Fa innahu wal billah, ya, nanti kuburannya bisa menjadi sempit ya, dan dibuka dari kuburan nanti pintu neraka, dan sampai kepada mereka di antara azab-azab neraka, wal billah. Jadi penting kita untuk meminta perlindungan ya, fitnatil mahya wal mamat ya, wa fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini juga kita minta perlindungan dari fitnah dajjal yang keluar nanti di akhir akhir zaman ya, keluar di akhir zaman ya, disebutkan nanti keluar di Yahudi ya, dan diikuti oleh kaum Yahudi ya, dan datang dengan fitnah yang besar ya, tidak selamat darinya kecuali ahlul iman yang imannya betul ya, karena nanti akan banyak pengikutnya ya, di antara yang paling besar fitnahnya Dajjal itu nanti bersama dia surga dan neraka ya, nanti bisa menyuruh langit untuk hujan ya, nanti bisa menyuruh bumi untuk tumbuh ya, menumbuhkan tanaman-tanaman. Ini kemudian nanti bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan ya, apa yang dikandung oleh bumi dari harta karun ya. Allah berikan dia kemampuan ya, atas hal-hal ini supaya sebagai ujian ya, dan cobaan untuk umatnya. Dan bahkan nanti Dajjal akan mengaku dia Tuhan ya. Hati-hati. Dan tidaklah seorang nabi, ini jangan diremehkan. Dajjal mah udah ketahuan lah Ustaz gitu kan ya. Dajjal mah jauh lah insya Allah fitnahnya dari kita. Jangan diremehkan. Tidaklah seorang nabi kecuali mereka mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Semua nabi mengingatkan tentang Dajjal walaupun mereka masih jauh ya. Dan yang paling banyak peringatannya terhadap Dajjal adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian nanti turun Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, dan Dajjal akan dibunuh ya, dikalahkan oleh Nabi Isa, dan kaum muslimin akan selamat dari fitnahnya. Maka ini doa-doa yang agung ya. Doa-doa yang tidak remeh ini. Ya, doa-doa yang tadi azab jahannam, azabul qabr, fitnatul mahya wal mamat, fitnatul masih ad-dajjal, ini doa-doa yang selayaknya tidak kita tinggalkan. Ya, dan kita doa dengan sepenuh hati di setiap sholat kita. Apalagi di akhir sholat sebelum sebelum salam. Ya. Jumhur fuqaha dan jumhur ulama mengatakan ini mustahab. Ini mustahab. Ya. Jadi kalau memang lupa ketinggalan, ya ini sebagai mustahab saja, tapi tadi sebaiknya tidak ditinggalkan. Ya, karena sebagian ulama yang lain juga mengatakan ini wajib. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, memerintahkan ista'idzu billahi min arba'. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk minta perlindungan dari empat hal tadi. Ya. Nah, wa yad'u bima warad, ya, kemudian setelah tadi doa perlindungan dari empat fitnah, berdoa juga ya, dari doa-doa yang warad ya, yang ada dari kitab dan sunnah. Yang di antara doa-doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Atau doa juga doa-doa yang lain ya, selama sesuai dengan kitab dan sunnah ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam Musnad Ahmad dari hadis Ali bin Abi Thalib, "Tsumma liyakhtar min ad-du'a a'jabahu ilai." Kemudian dia bisa memilih doa-doa yang paling dia sukai ya, yang paling dia butuhkan. Ya maka boleh ya kita berdoa untuk kebaikan agama kita, dunia kita, doa untuk diri kita kaum muslimin yang hidup dan mati dan memperbanyak doa di akhir salat sebelum salam. Ya karena apalagi di sini ya diberikan waktu kita oleh imam-imam untuk berdoa dan orang banyak memperpanjang doa di tempat ini. Thumma yusallimu an yaminih. Kemudian salam menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri juga sama. Ya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, jadi kalau sudah salam kiri kanan kiri ya itu berarti sudah tahallul istilahnya ya. Sudah boleh lagi beraktivitas seperti biasa. Ya, kan ihramnya ketika takbiratul ihram. Tahallulnya ketika salam. Nah, dan salam tadi itu lafaz yang agung ya. Mengucapkan salam untuk dirinya, mengucapkan kepada yang hadir juga dari orang-orang yang sholat bersamanya. Nah, terakhir, wa in kana. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في التشهد الآخر متورقا Tawarrikan. والمتوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليه في جنب يمينها. Fi janibi yaminiha. Nah, dan apabila sholatnya itu salatiyah 3 rakaat atau rubaiyah 4 rakaat, maka setelah tasyahud awal itu dia berdiri ya sambil bertakbir Allahu Akbar setelah tasyahud awal. Kemudian sholat ya apa yang tersisa seperti sholat apa namanya seperti sholat dia di rakaat kedua ya bil hamdi faqat maksudnya hanya membaca al-fatihah hanya membaca al-fatihah saja ya kenapa disebut alhamd ya karena menurut musannif surat al-fatihah diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin ya, jadi hanya membaca al-fatihah saja setelah al-fatihah tidak perlu membaca apapun ya dari surat-surat dan ini yang masyhur di antara ahli ilmu. Thumma yajlisu fi tasyahudihil akhir mutawarrikan. Kemudian kalau sudah selesai yang 3 rakaat atau nanti yang 4 rakaat diakhiri dengan tasyahud akhir. Cuman duduknya bukan muftarish, bukan iftirash, tapi tawarruk, ya mutawarrikan. Jadi kalau tawarruk itu eh, apa namanya tempat duduk kita ya, atau belakang kita yang biasa kita pakai buat duduk itu langsung di atas bumi, langsung di atas tanah, langsung di atas alas, bukan kayak iftirash yang dibatasi dengan kaki, enggak, tapi langsung di atas bumi dan kaki kirinya ya itu ditidurkan ya si telapaknya. Ya, kemudian bagian bawah telapak kaki kiri menghadap ke atas. Kemudian yang kaki kanannya sama ya ditegakkan seperti di iftirash. Kemudian sholatnya mar'ah, sholatnya perempuan itu seperti sholatnya laki-laki. Di setiap ucapan sholat dan tindakan di dalam sholat. Bedanya, pengecualiannya mar'ah, perempuan, ketika sujud itu agak rapat, ya agak tertutup, tidak dibuka seperti laki-laki. Ya, kemudian, ya itu tasdilu rijlaiha fi jaribi yaminiha. Ya, jadi perempuan itu disebutkan di sini oleh musannif rahimahullah tidak iftirash, tidak tawarruk, tetapi tetapi sadel. Jadi duduk, ya,
Kemudian kaki kanannya itu tidak ditegakkan, ya. Kemudian kaki kirinya itu tidak diiftirashkan, tapi sadel saja, ya. Karena ini lebih menutup, ya, lebih lebih menutup dari apa namanya, dari luar, ya, bagi si wanita. Walaupun di sini juga ada kritik, ya, disebutkan oleh beberapa ahli ilmu ini tidak ada dalilnya, ya, walakin la dalil alaihi. Dan berikutlah akhir dari pembahasan sifatus shalah dulu, ya, secara umum dari awal sampai terakhir. Nanti di bab berikutnya ini ada fasal, kita lihat beberapa pembahasan ya di antara makruhat, ya, dan juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan salat. Semoga bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Fadal. Pertanyaannya, Ada yang mau ditanyakan? ya Ustaz, Mhm. itu tentang mengangkat telunjuk ya. Begitu tahiyat langsung telunjuk atau kalau dikira kebanyakan asyhadu an la ilaha illallah baru ngangkat telunjuk gitu Ustaz. Dan yang kedua, apakah telunjuknya digerak-gerakan atau gimana Ustaz? Yang itu. Jazakallah khair. Itu khilafnya masyhur, ya. Hmm. Khilafnya masyhur. Tapi dari yang disebutkan ya dalam dalam apa namanya, riwayat-riwayat dalam madhab, mayoritas kalau madhab itu ditunjuknya dari awal. Dari awal. Ditunjuknya dari awal. Begitu juga dalam madhab Syafi'i, dia ditunjuk juga tapi masih ke bawah awalnya Hmm. itu. Kemudian ketika asyhadu baru diangkat. Itu masyhur, ya, khilafnya masyhur. Dan apa yang saya amalkan itu kita mengangkat telunjuk, ya, dari awal. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan diberikan isyarah ketika lafadz Allah. Ketika Hmm. lafadz Allah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli, itu diberikan isyarat ketika lafadz Allah. Dan khilaf di dalam hal ini masyhur, tidak ada yang mutlak benar, tidak ada yang mutlak salah. Bagi yang tidak menggerakkan sama sekali juga, tadi hadisnya ada tadi, ya, wala yuharrikuha, dan tidak menggerakkannya. Bebas di Hmm. sini, bebas. Silakan Abu Muhyiddin atau Ya, yang lain juga silakan ikuti saja mana yang lebih tenang bagi hatinya. Nah, Jazakallah khair. iya, aku cuma. Ustaz, ana sedikit bertanya. Fadal ya Syekh. Terkait tentang tadi ucapan salam dalam sholat, yang sempurna atau yang menurut syariat ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.